Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A dan 9B. Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Baik, untuk sekarang kalian sudah memasuki bab baru, yaitu bab teks cerita inspiratif. Ini adalah pertemuan yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberi kesehatan, semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan wabah COVID-19 segera musnah dari muka bumi ini. Baik, teks cerita inspiratif. Kompetensi dasarnya adalah 3.11, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kemudian kompetensi dasar yang berikutnya adalah 4.11, yaitu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kali ini pada pertemuan yang pertama ini? Nah, setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, empati ya atau peduli dari teks cerita inspiratif. Yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu menyimpulkan teks cerita inspiratif. Baik, sebelum Ibu jelaskan lebih jauh apa sih teks cerita inspiratif, kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Sikap kita akan menentukan siapa kita, ya. Mencerminkan siapa diri kita. Udah pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, ya bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok.
Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau ya buat aku aja lah sini. Enggak, Udah, enggak. buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Ya. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Mesti. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Nah, itu tadi tayangan video tentang kejujuran ya. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi, kesan apa yang kalian peroleh? Ya, kemudian apakah ada rasa empati setelah melihat tayangan tersebut? Apakah cerita tersebut memberikan pelajaran moral untuk kalian? Apakah memberikan inspirasi? Ya, dari cerita tadi digambarkan bagaimana pentingnya sebuah kejujuran. Tadi tokoh si Budi terombang-ambing ya, bagaimana Budi bingung ketika menemukan dompet milik seseorang, kemudian ada pengaruh dari temannya supaya itu kan hak kamu, ayo gunakan uang itu gitu kan ya. Tapi ternyata apa yang ditanamkan, apa yang diajarkan oleh ibunya sejak kecil itu tertanam, terpatri di Budi. Akhirnya Budi memilih jalan yang baik, jalan yang lurus, yaitu dengan mengembalikan dompet tersebut. Itu adalah contoh cerita inspiratif. Jadi cerita itu bisa memberikan pesan buat kita, menimbulkan perasaan empati, simpati, dan peduli setelah kita menonton tayangan tersebut. Nah, untuk cerita inspiratif tidak hanya berupa teks fiksi, tapi juga ada berupa cerita-cerita inspiratif dari beberapa tokoh ya, beberapa tokoh inspiratif seperti Bapak B.J. Habibie, kemudian Bapak Anies Baswedan dan sebagainya. Jadi begitu ya. Nah, apa sih teks cerita inspirasi itu? Nah, teks cerita inspiratif adalah teks berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Di dalamnya mengandung rasa empati, simpati, dan kepedulian. Lalu, apa sih rasa empati, simpati, dan kepedulian itu? Apa perbedaannya? Nah, mari kita simak. Ya, simpati di sini adalah menggambarkan perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Itu simpati ya, perasaan belas kasih sayang. Kemudian kalau empati dapat menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung. Jadi seolah-olah kita ikut merasakan apa yang orang itu rasakan ya. Kemudian kepedulian adalah sikap memperhatikan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Care ya. Ketika terjadi sesuatu di sekitar, dia menjadi peduli gitu kan. Baik, selanjutnya tujuan dan ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Kalau tujuannya adalah menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri. Sedangkan ciri-cirinya ada 5 di sini. Yang pertama adalah ciri-ciri teks inspiratif yang pertama, mengangkat tema tentang kehidupan perjuangan hidup atau inspirasi hidup.
Yang kedua, memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Berikutnya yang ketiga, memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspirasi tersebut. Seperti tayangan tadi ya, kita bisa belajar banyak setelah kita menonton cerita-cerita yang penuh inspiratif. Kemudian yang keempat, menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja. Tadi ya, kalau ada tokoh-tokoh inspiratif bisa dijadikan panutan atau bisa kita teladani. Kemudian yang kelima, umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Karakter dalam inspirasional dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata atau fiksi. Jadi ketika kita mau mengambil inspirasi dari sebuah kisah, itu bisa diambil ya, inspirasi bisa kita ambil dari mana saja, baik dari cerita fiksi maupun dari cerita kehidupan nyata. Yang penting hal tersebut bisa memberikan inspirasi buat kita agar lebih baik lagi. Baik, berikutnya tadi ya, kompetensi dasar yang 4.11 adalah menyimpulkan teks cerita inspiratif. Menyimpulkan di sini berarti memberikan pendapat atas kata-kata atau data-data yang ada sebelumnya. Pendapat tersebut tentunya harus sesuai dengan fakta dan memiliki logika yang benar. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspirasi. Yang pertama, ambillah satu buah cerita. Maksud di sini adalah membaca ya. Membaca cerita inspirasi, baik itu non-fiksi atau fiksi atau tokoh terkenal, tokoh sufi dan binatang. Yang penting memberikan inspirasi ya. Kemudian langkah yang kedua, baca dengan seksama dan cermat teks tersebut. Setelah dibaca, pahami maksud dan isi dalam cerita tersebut. Setelah dipahami, tentukan garis besar atau inti cerita teks cerita inspirasi tersebut. Jadilah sebuah kesimpulan teks cerita inspiratif. Baik, demikian materi kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.